Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk merevisi tabel untuk kasus metode transportasi. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menguji optimalitas sebuah solusi. Apakah solusi tersebut dengan menggunakan metode tertentu hasilnya sudah optimal ataukah belum. Nah, kita tahu bahwa tabel optimal jika setiap sel bukan basis atau non-basisnya dengan rumus CIJ dikurang UI dikurang PJ bernilai positif. Jadi, kalau CIJ kurang UI kurang PJ-nya lebih dari 0 atau positif, maka tabel tersebut solusinya sudah optimal. Tapi jika masih ada yang negatif, maka perlu direvisi atau kita update nilainya sampai menghasilkan nilai optimal, yaitu sampai kembali semua nilainya bernilai positif menggunakan rumus CJ kurang UI dikurang PJ. Nah, dalam merevisi tabel kita menggunakan sebuah loop yang looping itu artinya kita mengalokasikan di dalam looping dimulai dari suatu sel berakhir di sel berakhir di sel tersebut lagi ya. Jadi dia akan berbentuk loop. Nah, dalam membuat loop ada syarat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa setiap pasangan sel yang berurutan terletak pada baris atau kolom yang sama. Jadi kita tidak bisa membuat loop kalau tidak berada sel tersebut tidak berurutan, letaknya berada pada baris ataupun kolom yang sama. Jadi kalau di kolom yang berbeda tidak berurutan, maka tidak bisa membentuk loop. Kemudian yang kedua, tidak ada 3 atau lebih sel berurutan yang terletak pada baris atau kolom yang sama. Jadi maksimal 3 ya. Maksimal 2. 3 atau lebihnya tidak boleh. Yang ketiga adalah sel pertama dan terakhir barisan terletak pada baris atau kolom yang sama. Kemudian tidak ada sel yang muncul lebih dari 1 kali. Jadi masing-masing cuma 1 kali muncul di dalam loop tersebut. Jadi loop yang sudah yang kita akan bentuk tersebut itulah yang akan kita isi. Jadi kita isi ke dalam loop tersebut dengan menggunakan algoritma tertentu. Algoritma tersendiri maksud saya ya. Nah, algoritma untuk revisi tabel itu yang pertama adalah kita pilih variabel non-basis, bukan basis, dengan nilai CIJ dikurang UI kurang PJ yang paling minimum. Jadi yang paling kecil. Kemudian kita mulailah mengisi di situ ya. Isi sel tersebut dengan kuantitas sebanyak mungkin. Kemudian sesuaikan kuantitasnya pada sel-sel lain dalam loop. Jadi hanya yang ada di dalam loop. Kemudian cek apakah penyelesaian baru telah optimal. Artinya kita tetap menggunakan uji optimalitas seperti yang sebelumnya kita sudah pelajari. Jika belum, ulangi langkah 1 sampai 4 kembali. Seperti itu. Nah, kita langsung saja mempelajari bagaimana cara untuk merevisi tabel yang belum optimal. Di sini pertanyaannya adalah ujilah apakah tabel penyelesaian awal dengan less cost contoh pertama. Jadi soalnya sama dengan yang sebelumnya, tapi penyelesaian awal yang dipakai adalah penyelesaian dari metode less cost.
Nah, apakah telah optimal? Jika belum, optimalkan. Artinya jika belum, ya kita akan merevisi kembali. Nah, kita belum tahu nih apakah hasil yang dengan menggunakan less cost tadi itu telah optimal atau belum. Ya, jadi kita akan melakukan uji optimalitas seperti yang sebelumnya kita telah pelajari. Ya, di mana kita akan membuat kolom UI dan baris VJ, ya, membuat satu kolom U dan baris V, di mana kita akan membuat mencari titik tolak awal, kita beri nilai 0 ya, kita beri nilai 0. Nah, jadi U1 adalah 0. Karena U1 adalah 0, berarti kita bisa memperoleh V2 dan V3 ya. V2 dan V3. Dari mana itu? Ya. 0 ditambah berapa? Ditambah berapa hasilnya 5. 0 ditambah berapa hasilnya 5? Maka hasilnya adalah 5. Kemudian di sini juga bisa. V3 juga bisa. 0 ditambah berapa hasilnya adalah 0 ditambah berapa hasilnya adalah 6. Hasilnya adalah, jadi jawabannya adalah 6. Jadi V3 adalah 6. Nah, selanjutnya yang belum berarti adalah U2, U3, dan V1. Nah, kita bisa mendapatkan U2 ya menggunakan C23 dan V3 ya. Jadi 12 sama dengan berapa ya? Berapa ditambah 6. Jadi berapa ditambah 6 hasilnya 12. Ya, pastilah adalah 6. Tadi U1 dan V2 dan V3. Nah, tadi kita peroleh 6 ya. Nah, kemudian berarti yang belum adalah U3 dan V1. Nah, V1 ini bisa kita dapat nih. Belum ya, karena kita belum mengetahui di sini. Berarti V1 bisa kita peroleh. V1 kita peroleh dari sini, 15. Jadi 15 sama dengan berapa ditambah 6? 15 sama dengan berapa ditambah 6? Itulah V1. Hasilnya adalah 9. Jadi kita sudah memperoleh V1. Nah, selanjutnya sisa U3 yang belum. U3, 3 sama dengan berapa ditambah 9? Nah, berapa ditambah 9 hasilnya sama dengan 3? Jawabannya adalah minus 6. Minus 6. Nah, sekarang tinggal kita cari yang kosong, yang non basis. Sini ya, yang kosong di sini. Berarti kita pakai rumus C11 U1 kurang U1 kurang V1. C11 8, di 8 dikurang 0 dikurang 9, hasilnya minus 1. Kemudian X22, ini yang masih kosong, kita pakai rumus ini ya, 10 dikurang 6 dikurang 5, hasilnya minus 1. Kemudian di sini juga belum nih, sini belum, jadi 9 dikurang minus 6 dikurang 5, hasilnya positif 10. Terakhir di sini berarti 10 dikurang minus 6 dikurang 6, hasilnya positif 10. Nah, karena masih ada yang negatif,
berarti solusi untuk last cost ini belum optimal. Ya, berarti hasilnya belum optimal. Jadi karena belum optimal, kita perlu untuk merevisi solusinya. Kita revisi tabel namanya. Nah, untuk merevisi tabel, kita perlu membuat loop. Ya, kita perlu membuat loop. Nah, untuk membuat loop juga kita butuh titik tolak, di mana titik awal untuk loop tersebut. Nah, kita sudah baca tadi bahwa untuk memilih titik tolak tersebut, kita pilih variabel bukan basis atau yang masih kosong, sel kosong ya, bukan yang sudah terisi dengan nilai CIJ dikurang UI kurang VJ yang paling minimum. Tadi kita sudah hitung bahwa yang paling minimum adalah min 1 ya, min 1. Di sini X11 adalah min 1, kemudian X22 min 1 juga, yang lain adalah positif 10. Kita pilih yang paling minimum, karena dua-duanya min 1 nih, berarti kita pilih salah satunya saja. Misalnya di sini saya pilih X11. Berarti titik tolak untuk membuat loopnya itu ada di sini, X11. Ya. Bisa juga sih di sini, bisa juga, terserah, tapi di sini di contoh ini saya pakai untuk X11 kita pilih sebagai titik tolak. Nah, titik tolak inilah yang kita jadikan sebagai loop, sebagai titik awal untuk loop. Artinya, disinilah yang pertama kali kita alokasikan. Ya, tapi dalam bentuk looping. Jadi, kita telah memilih titik tolak. Titik tolak, mana yang kita pilih tadi adalah X11 di sini. Yang kosong ya, tidak ada alokasi di sini. Nah, kita sudah membaca bahwa dalam membuat loop ada syarat. Ya, jadi di sini tadi titik tolaknya, ya, titik tolaknya, dia kita bentuk sebagai menjadi loop. Nah, syarat untuk membuat loop itu adalah setiap pasangan sel yang berurutan terletak pada baris atau kolom yang sama. Jadi di sini kita jadikan titik tolak awal ya, di sini kita isi dari sini ke sini. Kemudian harus berpasangan yang kosong dan terisi ya. Terisi berarti kita ke kanan. Harus berada pada baris ataupun kolom yang sama. Jadi di sini tadi dari sini ya ke kanan berada pada baris yang sama. Nah, kemudian syarat yang lain adalah tidak boleh lebih dari 3 sel yang berurutan ya. Jadi hanya satu pasang ya, satu kosong satu berisi. Nggak boleh langsung ke sini ya, nggak boleh. Nah, kemudian kita turun lagi ke bawah sehingga nanti membentuk loop ya, karena ini masih dalam satu baris, ini masih dalam satu baris yang sama. Nah, yang tadi yang dijadikan sebagai titik tolak ini kita kasih tanda plus. Jadi tadi titik tolaknya tidak boleh ke baris atau kolom yang berbeda ya. Misalnya kita kasih ke sini, dari sini ke sini. Ini berarti bukan dalam baris atau kolom yang sama. Jadi tidak boleh dalam bentuk diagonal. Nah, tadi titik tolak ini kita kasih tanda plus. Kita kasih tanda plus, berarti di sampingnya adalah
harus berlawanan, plus, minus, plus, minus. Apa gunanya plus minus itu? Itu menunjukkan bahwa kotak yang kosong akan ditambah. Berapa yang akan ditambah? Sebanyak berapa yang ada di sini. Nah, bukan yang di sini ya, yang ada di dalam loop, yaitu 70. Jadi 70 kita isi ke dalam titik tolaknya. 70. Jadi kalau 70 di sini, berarti kita isi ke atas. Berarti yang lain juga semua 70. Berarti ke sini dikurang 70, tadi ada tanda negatif, dan ke bawah ditambah 70. Nah, bisa dilihat, jadi di sini 70, X11, kemudian di sini habis, ya. Ini habis, kemudian di sini 70 lagi. Nah, turun ke bawah nih 70-nya. Nah, di sini 0, tidak ada lagi. Seperti itu. Nah, tentang pembuatan loop sebenarnya terserah kita mau bagaimana, yang jelas syaratnya itu tadi. Dia harus dalam satu baris ataupun satu kolom. Dan dia harus berpasangan hanya hanya untuk 2 sel ya, tidak boleh 3 ataupun lebih sel. Misalnya seperti ini. Jadi saya berikan contoh. Misalnya titik tolaknya di sini ya. Titik tolaknya di sini. Nah, di sini ada, kalau misalnya di sini kosong ya, di sini kosong misalnya ya, maka ini bisa ke sini nih. Ini bisa ke sini. Loopnya itu bisa seperti ini. Jadi di sini tambah, di sini kurang. Loopnya bisa seperti ini. Kalau misalnya di sini tidak ada. Tapi kalau ada berarti kita tidak bisa, karena dikatakan bahwa tidak boleh lebih dari daripada 2 sel. Di sini kan kalau kosong berarti yang kita bisa mengurangi di sini saja, hanya satu yang bisa kita kurangi. Ya, kuantitasnya ya seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini kosong, misalnya ya, maka di sini kita bisa bentuk loop. Nih, kita bentuk loop. Di sini juga misalnya kosong di sini, ya, bisa kita bentuk seperti ini. Yang jelas nanti syarat yang lain juga adalah bahwa titik awal dan titik akhirnya itu harus dalam satu baris ataupun kolom yang sama. Jadi di sini dan di sini harus dalam satu baris atau kolom yang sama. Jadi tetap memperhatikan syarat-syarat pembuatan loop. Nah, jadi tadi ini adalah loopnya, ya. Ini ada loopnya, berarti di sini ada plus, kita selang-seling plus minus, ya. Jadi kita isi di sini 70 ke atas, berarti di sini berkurang, sehingga total permintaannya tetap sama. Jadi 70 di sini kosong, di sini 80, berarti totalnya adalah tetap 150. Begitu juga di sini menjadi berkurang kosong, nah, tapi tetap sama. Di sini 70 ditambah 50, hasilnya 120 di supply-nya. Jadi dia harus dalam bentuk looping seperti ini. Nah, kalau kita simpulkan, maka hasilnya kan seperti ini. Ya. Jadi X11 sebagai titik tolak kita harus isi sebanyak mungkin, yaitu sebesar 70 yang diambil dari sini tadi. Ya. Habis karena berkurang 70, maka disesuaikan, karena disesuaikan dengan supply, tetap harus disesuaikan dengan
supply. Nah, setelah hasil revisinya seperti ini, maka kita bisa menghitung biayanya. Biaya setelah revisi, yaitu 70 kali 8, ditambah, di sini menjadi 0 kali 5, ditambah 50 kali 6, 0 kali 15, 70 kali 10, 10 kali 12, 80 kali 3, 0 dikali 9, dan 0 kali 10. Di sini saya tidak tuliskan lagi ya yang kosong, karena hasilnya pasti 0. Nah, setelah dijumlah hasilnya 1920. Nah, kalau kita ingat sebelumnya, ternyata hasilnya sama jika kita menggunakan metode FAM. Nah, tadi kita juga sudah di materi sebelumnya untuk pengujian optimalitas kita sudah menguji bahwa hasil dari metode FAM untuk contoh soal yang sebelumnya itu ternyata hasilnya langsung optimal. Ya. Jadi ternyata setelah kita revisi tabelnya untuk metode less cost tadi ini kan tadi less cost ya. Ternyata hasilnya sama dengan metode FAM. Jadi hasilnya ini sudah optimal. Tapi kalau masih mau menguji apakah dia optimal, ya sama ya. Hasilnya tadi sama dengan metode FAM. Nah, di sini titik tolaknya 0, 6, minus 5, 8, 4, 6 bisa kalian cek. Kemudian pengujian selain basis, X12 di sini positif 1, X21 positif 1, X32 positif 10, X33 positif 9, bisa kalian cek. Ternyata semuanya telah positif. Artinya bahwa hasil revisi untuk metode less cost tadi, bahwa inilah hasil yang telah optimal, di mana kita kirim 70 ke gudang 1 dari pabrik 1, kemudian ke gudang 3 50, dari pabrik 2 ke gudang 2 70, ke gudang 3 10, dan pabrik ketiga langsung kita masukkan semua 80. Jadi hasilnya telah optimal, menghasilkan 1920 biaya pendistribusian.